Agenda jawab. Lu yang bawa. Oke, Cak. terima kasih. Kemarin persidangannya jadwal agendanya adalah melaporkan hasil mediasi sekaligus pembacaan gugatan. Lah, Nah, kebetulan karena kita tim kuasa hukumnya Pak Ridwan Kamil sudah juga menerima gugatan, materi gugatan pada saat relas panggilan disampaikan. Sehingga pada waktu yang bersamaan kami juga sudah mempersiapkan jawaban untuk disampaikan kepada majelis hakim. Nah, sesuai dengan agenda biasanya gitu ya, setelah jawaban kan ada replik dan duplik. Nah, masing-masing pihak menyampaikan replik dan duplik itu secara lisan, lalu kita masuk ke agenda pembuktian. Jadi kemarin sudah masuk ke tahapan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti-bukti tertulis dari penggugat dan tergugat. Begitu. Dari penggugat kemarin dari Bu Atalia itu ada kakak kandung menggugat dan satu orang asisten rumah tangga di kediamannya Ibu Atalia. Sebetulnya masih ada agenda yang hari ini dilaksanakan karena setelah kita pertemuan sidang itu kan offline kemarin ya. Nah, dilanjutkan dengan sidang online melalui e-court. Nah, pada hari ini majelis hakim meminta pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak. Sehingga hari ini sebetulnya adalah tanggal 2 nih ya, 2 Januari ini adalah jadwal persidangan juga, tetapi dilakukan melalui e-court. Nah, kami sudah melihat bahwa baik dari pihak penggugat maupun tergugat sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing sehingga pada tanggal 7 nanti memang agendanya adalah musyawarah majelis atau putusan gitu. Oke, sudah masuk ke materi ya, kami belum bisa menyampaikan sebetulnya karena tertutup kan sidang perceraian ini. Oke, jadi begini, kan di surat edaran Mahkamah Agung itu bahwa perkara perceraian akan bisa diperiksa setelah para pihak baik penggugat maupun tergugat itu dalam kondisi pisah rumah selama minimal 6 bulan gitu ya. Nah, jadi pada saat ini kondisinya memang antara Pak RK dengan Ibu Atalia sudah pisah rumah. Ibu Atalia kembali ke rumah yang lama, sementara Pak RK masih berada di rumah yang ditempati mereka bersama di domisili terakhir sesuai dengan KTP gitu. Jadi dan saat ini karena memang jadi masing-masing udah di rumah masing-masing nih ya, bukan di rumah masing-masing, di rumah bersama, yang satu rumah lama, yang satu di rumah yang domisili terbaru gitu. Nah, sementara karena gonogininya memang belum ada, jadi rumah tersebut baik yang ditempati pada saat ini oleh Ibu Atalia maupun oleh Pak RK itu statusnya masih harta bersama. Enggak tuh ya, kayaknya sehat beliau. Kami baik-baik aja. komunikasi, iya kita komunikasi masih sangat baik. Beliau menyemangati kami pada saat mau persidangan gitu ya, lalu memberikan apresiasi pada saat setelah persidangan. Dari kata-katanya, dari bahasanya masih baik-baik saja beliau gitu. Dan kenapa beliau tidak hadir? Karena kan sudah diberikan kuasa kepada kami ya. Jadi memang kemarin setelah selesai mediasi itu beliau karena sudah menunjuk kami sebagai kuasa, jadi beliau tidak hadir untuk sidang berikutnya. Soal sakit justru saya juga agak bingung nih ya. Ada yang bertanya ini kayak sakit, bahkan ada di media disampaikan sakit. Itu saya agak bingung karena beliau sehat-sehat aja. Oke, jadi begini, sebetulnya kan gugatan ini dilayangkan oleh Ibu Atalia pada saat memang Pak Ridwan Kamil sedang mengalami ada beberapa permasalahan hukum gitu ya. Tapi saya rasa harusnya tidak ada kaitannya sih dengan permasalahan-permasalahan tersebut mengenai harta dan lain-lain. Karena pada prinsipnya kan yang namanya harta bersama itu uh, apa belum terbagi pada saat ini gitu ya, karena perceraiannya juga kan persidangannya masih berjalan. Dan kami juga merasa bahwa
rasanya tidak mungkin lah Ibu Atalia sekerdil itu gitu gara-gara ada permasalahan ini terus kemudian cepat-cepat apa tuh bahasanya kalau di media itu ingin memisahkan harta supaya tidak tersangkut dengan KPK. Saya rasa jauh dari situlah Ibu Atalia gitu. Ya, mungkin lebih ke asumsi publik aja ya. Eh, kan banyak banget yang membuat narasi-narasi bahwa oh ini karena ini begini karena begini. Ya, saya melihatnya memang eh, publik membuat narasi terlalu banyak karena faktanya tidak demikian. Ya, otomatis kenapa kami bisa menjawab demikian? Karena kami yang paling tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saya kemarin dengar dari Bu Atalia pada saat di pengadilan ya, pada saat kita ada bertemu di sana, Bu Atalia menyampaikan bahwa pagi-paginya pun pada saat persidangan itu masih komunikasi kok, masih chat gitu dengan Pak Ridwan Kamil. Dan itu pula yang disampaikan oleh Ibu Atalia kepada majelis hakim bahwa komunikasi di antara mereka masih baik-baik saja. Ya kalau perceraian kalau untuk kasus perceraian perceraian di Indonesia itu kan kita harus firm dulu dengan perceraiannya baru kemudian kalau mau gugat kuno gini itu kemudian setelah putusan perceraiannya nggak bisa serta merta masuk gugatan gugatan perceraian kemudian bersamaan dengan kuno gini itu nggak bisa gitu begitu ya. Ya, jadi pada saat ini baru bicara perceraiannya saja. Ya, Artinya, kalaupun nanti akan berbicara mengenai gonogini, gitu ya, kan harus cerai dulu nih. Ketika sudah cerai, baru nanti kemudian muncullah yang namanya hak gonogini gitu untuk pembagian harta. Nah, mungkin itu next episode. Kami belum tahu juga apakah nanti akan secara sukarela karena masih dimungkinkan ya para pihak setelah perceraian terjadi kemudian berdiskusi mengenai siapa yang dapat apa gitu. Atau kalau misalnya tidak sepakat mungkin bisa melalui gugatan gitu. Tapi saya rasa itu nanti setelah perceraian ini gugatan perceraian ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bandung. ya kan nanti putusannya itu e-court ya online. Online. Jadi nggak perlu kehadiran siapa-siapa, kita tinggal menunggu putusan nanti kita lihat di Ah, e-court. nggak ada persidangan lagi nih kita, tinggal Udah nunggu selesai. secara online saja gitu. Kalau tanggapan nggak ada karena kan memang itu dihembuskan dan berhembus dari para netizen-netizen ya. Jadi karena memang itu tidak benar sehingga Pak RK juga tidak perlu berkomentar dan tidak juga berkomentar kepada kami. Ya, ya buat buat kita juga Nggak penting. nggak penting juga ya nggak ada maksudnya gini itu tidak benar karena balik lagi kami dan kuasa-kuasa dari kuasa hukum PRK maupun dari kuasa hukumnya Ibu Atalia bahkan kemarin Ibu Atalia menyampaikan sendiri di dalam keterangannya setelah sidang bahwa tidak ada nama-nama itu di dalam gugatan yang beliau ajukan jadi memang tidak ada nama-nama itu rame aja netizen aja rame gitu kan Hmm. jadi ya kita juga nggak perlu ngebantah karena memang memang emang nggak ada itu di gugatan pun tidak ada sama sekali satupun nama pihak ketiga itu tidak ada sama sekali. Gini, kalau apa namanya karena tidak ada di dalam materi ya, kemarin majelis hakim juga menyatakan bahwa apa yang diperiksa oleh majelis hakim itu hanya apa yang ada di dalam materi gugatan yang ada terungkap di persidangan, sehingga majelis juga tidak akan terpengaruh dengan berita-berita yang ada di luar. Nah, pada saat ini kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil karena tidak ada dampak apapun gitu ya. Jadi rumor-rumor yang beredar itu mau bicara siapalah sebut nama gitu, nggak ada dampak apapun nih, baik terhadap perkara perceraian maupun ke kondisi Pak Ridwan Kamil. Jadi rasanya kita akan menyimpan upaya hukum apabila diperlukan itu sebagai last resort lah nanti. Jadi kalau kalau memang diperlukan, tapi pada saat ini kita melihat masih oke-oke aja tuh kita nggak terpengaruh dan tidak terganggu gitu. Ya lagi seneng main sama Ananda Arka tuh lagi seneng banget apa ngegambar bareng
terus main bareng, sholat bareng gitu ya. Jadi lagi seneng seneng main aja aktivitasnya. Terus mungkin ada beberapa pekerjaan ya, kalau Pak RK kan memang keahliannya menggambar ya gitu. Nah, jadi itu yang sedang dilakukan oleh beliau. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Wenda ya, kondisinya baik-baik aja, beliau sehat, beliau masih beraktivitas, masih bermain, menghabiskan waktu bersama Ananda Arka. Masih kirim foto ya tadi Iya, kemarin Mbak. apa namanya pas New Year tuh masih kirim foto ke kita lagi gendong Arka lagi menikmati itu apa namanya Bang Api, kembang api. Jadi saya pikir kalau masih 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 sehat kok beliau masih nyaman masih oke gitu nggak ada masalah. gini ya, saat ini kami ini masih fokus dulu dengan perkara perceraiannya. Tapi seperti saya pernah sampaikan bahwa kami juga memonitor eh, berita-berita di media yang kalaupun nanti harus kami melakukan upaya hukum itu episode berikutnya. Tapi kalau saya yang bisa kami sampaikan sebagai kuasa hukum dengan berita yang ada di luar bahwa anak Ananda Arka dikait-kaitkan dengan inisial nama seseorang, kami bisa pertegas bahwa itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kami juga pegang dokumen Hukumnya. hukumnya atas Ananda Arka. Disepakati diasuh bersama, sama-sama memberikan kasih sayang dengan porsi yang sama, sama-sama menjaga, sama-sama mendidik. Jadi itu disepakati oleh kedua-duanya. Sama Pak RK. Arka lagi sama Pak RK sekarang, Ananda Kamilia lagi di Inggris kan ya, komunikasi dengan ibunya dengan bapaknya gitu. Tapi kalau Ananda Arka memang lagi sama Pak Ridwan Kamil, mungkin Pak Ridwan Kamil waktunya cukup banyak gitu. Jadi lagi seneng main juga sama Arka. Mungkin hobinya sama-sama menggambar, sama-sama senang menikmati alam gitu. Lagi lengket sama bapak sekarang. Pak RK sendiri. Nah, ini pertanyaannya udah mulai nggak nyambung nih. Pertanyaannya udah mulai nggak penting. Kesibukan itu kan sudah terjadi pada saat masih bersama juga. Jadi kenapa sekarang harus harus jadi perhatian ini lebih sibuk? Enggak. Jadi nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungannya aktivitas beliau dengan aktivitas Ibu Atalia. Ya kan masing-masing waktu masih bersama juga udah punya kesibukan. Ya. Nggak ada. Ya apapun yang mau diposting oleh Ibu Atalia ya itu kan merupakan haknya beliau untuk memposting segala sesuatu ya. Jadi nggak mesti setiap postingannya dari Ibu Atalia harus dikomentarin. Enggak lah, masing-masing lagi cooling down dan dengan Saling kesibukannya menghormati lah. ya, Mereka sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat mediasi, ya saling menghormati saja gitu kan. Mungkin begini, episode pernikahannya sudah selesai. Ya sudah ditutup nih ceritanya, mungkin membuka lah episode-episode baru, tapi komitmennya adalah ini ada anak yang akan dijaga bersama sehingga mungkin dari komunikasi juga mereka akan lakukan dengan baik gitu. Nah, kita belum bisa jawab itu dulu ya, karena kan kita masih fokus di perkara yang kita sedang hadapi, Pak RK juga. Jadi untuk sementara kami tidak tidak bisa menjawab langkah selanjutnya apa karena masih menunggu fokus untuk putusan nanti. Tunggu habis tanggal 7 ya. Itu juga nggak tahu juga. Kan Belum. gini ya, setelah tanggal 7 apapun yang mau dilakukan oleh Pak RK dengan Ibu Atalia, mau mereka ada pertemuan mau apa kan itu juga belum, bukan berarti kami juga harus tahu terus ya apa kegiatannya, pertemuan apa segala macam, enggak. Yang pasti gini, sekarang ini saat ini kita sedang fokus untuk menanti putusan, kemudian selama menunggu itu eh, kedua belah pihak sama-sama cooling down, fokus untuk menjaga eh, perasaan semua pihak termasuk kedua anaknya, kan anaknya bukan cuma Ananda Arka ya, ada Zahra juga yang di sana. Jadi memang fokusnya ke situ aja itu. Ya
silakan kalian simpulkan kalau itu ya. Ya, Kalau kita, permintaan maaf ya. iya, permintaan maaf itu kan, kami kan gini ya, permintaan maaf itu kan tidak perlu menunggu momen, harus ada sebabnya kenapa minta maaf gitu. Bahwa beliau akhirnya memposting demikian, ya kita juga harus menghargai gitu kan, apa yang beliau lakukan gitu. Tapi jangan terlalu melebar mengait-ngaitkan bahwa untuk meredam lah, untuk ini, untuk itu, enggak ke situ. Ya, tidak mudah ya bagi seseorang untuk meminta maaf gitu. Jadi pada saat Pak RK itu menyampaikan permintaan maafnya yang khusus ditujukan kepada Ibu Atalia, kepada keluarganya, kepada masyarakat, saya rasa yang kita hargai itu sebagai permintaan maaf yang datang dari hati yang paling dalam ya. Kita apresiasi saja gitu. Iya, Ya, karena permintaan maaf itu kan bukan ditujukan kepada satu satu pihak, itu kan ada orang tuanya disebutkan di ya, situ, ada ya. anak-anak, ada masyarakat. Jadi dalam arti luas lah permintaan maafnya. Jadi jangan jangan terus-menerus juga dikait-kaitkan dengan oh ini berarti membenarkan itu. Enggak ke situ. Ya. Zahra baik-baik saja, dan yang kami tahu dengan pasti yang juga ini harus di bold ya, bahwa semenjak gugatan ini Ya, ya, ya. dilakukan oleh Ibu Atalia, eh, Zahra menonaktifkan media sosialnya, sehingga apa yang beredar di media itu bahwa seolah-olah Zahra memberikan Postingan. postingan segala itu tidak benar, itu bukan datang dari Zahra. Ya, kondisinya sehat dan baik-baik saja. Kebetulan kami juga mendapatkan berita dari orang terdekat yang menyampaikan bahwa tidak terpengaruh gitu ya dengan kondisi, karena begini ya teman-teman. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa antara Bu Atalia dengan Pak Ridwan Kamil ini according to Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil, bahwa apa namanya, perceraian ini, gugatan perceraian ini sudah berjalan komunikasinya, jadi sudah didiskusikan, sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari. Dan tentu saja sebagai orang tua yang punya anak yang sudah menjelang dewasa, itu juga sudah disampaikan kepada Ananda Kamelia. Jadi artinya ini sudah diskusi bersama nih gitu. Ya, Sehingga ketika gugatan ini pun masuk, udah nggak ada yang kaget lagi. Ya memang sudah ngobrol nih, mereka sudah disampaikan bahwa ini keinginan dari Ibu Atalia yang kemudian juga akhirnya disetujui atau diikhlaskan oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi kondisinya masih sangat baik, mereka masih komunikasi layaknya ya dengan ibunya lah, dengan bapaknya lah gitu ya, masih oke kok. jadi saya cuma mau mempertegas yang beredar di media sosial seolah-olah itu adalah postingan dari Ananda Zahra, itu tidak benar, itu dibuat oleh seseorang yang membuat akun seolah itu adalah Zahra, padahal bukan. Eh, nggak ada hubungannya. Proses sidang dipercepat itu karena mediasinya sudah sama-sama sepakat untuk berpisah baik-baik. Nah, kenapa dipercepat? Ya itu sebetulnya nggak cepat-cepat amat, banyak juga semua prosedur yang ada pun itu dilalui gitu. Bahwa kalau kenapa ini nanti akhirnya putus sebegitu cepatnya, ya itu ada Nggak ada kaitannya nggak ada sama kaitannya sama Zahra mau wisuda. diwisuda gitu. Ya. Iya, sebenarnya kan kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Kalau disampaikan sudah berpisah sudah 6 bulan ya, saya rasa rekan-rekan media bisa menyimpulkan bahwa pembicaraan itu sudah terjadi sebelumnya atau sesudahnya, kan bisa disimpulkan saja oleh kalian gitu. Ya. Gimana Ya, Kak? kami gini, kami ya tim hukumnya Pak RK ini kan uh, uh, bertemu pun mungkin masih dalam bulan-bulan kemarin Desember gitu ya, pada saat ada gugatan perceraian. Nah, uh, surat kuasa yang kami tanda tangani, yang ditandatangani Pak RK, ditandatangani oleh kami, ini khusus untuk menangani masalah perceraian. Jadi nggak tahu juga nih zaman dulu itu seperti apa. Cuman kami juga cuman lihat-lihat di berita aja, oh mereka kenal gitu ya. Sedalam
apa, sejauh apa, lalu ketemu di event mana dan seperti apa. Rasanya karena memang di dalam gugatannya tidak ada, jadi nggak ada juga yang kami tanyain ke Pak RK nih, Pak RK ini kan biasanya gitu, kalau di gugatannya ada ya baru kita tanyain, tapi karena di gugatannya itu memang nggak ada nama siapapun di situ, tidak ada juga informasi-informasi seperti itu yang kami gali gitu dari Pak RK, jadi kami nggak tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.